Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Aras. Di video kali ini akan sedikit berbeda dengan biasanya. Biasanya kita bakal ngoding atau bahas tentang Golang. Nah, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang nggak perlu ngoding, yaitu kita akan bahas tentang Cloud. Nah, video kali ini kita akan belajar cara untuk membuat Compute Engine Instance di Google Cloud. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu learning outcome dari video ini. Yang pertama, setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman bakal bisa untuk membuat Compute Engine instance di Google Cloud. Atau secara sederhana, teman-teman bisa membuat VM di Google Cloud. Yang kedua, teman-teman bakalan mampu untuk terhubung atau connect ke instance melalui protokol SSH. Nah, kalau teman-teman pernah lihat postingan di Twitter, ada yang bikin meme kayak front end nggak bisa SSH atau gimana sih cara SSH. Nah, di video kali ini teman-teman bakal belajar cara melakukan SSH ke server yang ada di Google Cloud. Next, sebelum kita mulai praktek, kita akan bahas dulu sedikit tentang jenis-jenis layanan compute yang ada di Google Cloud. Nah, kalau teman-teman belum familiar dengan beberapa layanan ini, mungkin akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, secara umum di Google Cloud itu terdapat 5 layanan terkait compute atau server. Yang pertama ada Compute Engine. Ini seperti kita bikin VM atau bikin server di Google Cloud. Kemudian ada App Engine, ada Cloud Run, ada Cloud Function, dan juga ada Google Kubernetes Engine. Nah, kalau App Engine ini teman-teman nggak perlu nge-manage servernya atau bisa dibilang juga serverless. Kemudian Cloud Run juga teman-teman nggak perlu nge-manage server yang ada di Google itu gitu. Kemudian Cloud Function ini yang paling serverless. Jadi kalau kita urutin yang paling serverless itu adalah Cloud Function. Jadi kita cukup bikin suatu function dan itu udah bisa kita pakai gitu ya. Kalau App Engine kita perlu ngasih source code dulu. Kalau Cloud Run kita perlu bikin container dari aplikasi kita gitu ya. Kemudian ini yang paling kompleks yaitu Google Kubernetes. Nah, kalau Google Kubernetes ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang udah levelnya itu enterprise atau udah menangani banyak user atau misalnya startup-startup itu udah pakai Google Kubernetes. Kalau misalnya teman-teman masih untuk project yang kecil atau usernya masih sedikit, terus teman-teman pakai Google Kubernetes, nah itu nanti bakal overkill gitu ya, atau teman-teman bakal rumit untuk nge-manage servernya. Nah, kalau misalnya aplikasinya masih kecil, proyeknya masih kecil, dan juga masih sederhana, yang tepat untuk digunakan itu adalah Compute Engine, Cloud Run, atau App Engine, atau teman-teman juga bisa pakai Cloud Function. Jadi, Kube ini digunakan untuk aplikasi atau project yang udah microservice, udah kompleks, dan udah menangani banyak user juga gitu ya. Tujuannya adalah kalau kita pakai Kube ini, tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas dari sistem kita gitu ya. Nah, kalau yang lain itu masih bisa, tapi kita perlu nge-manage-nya manual gitu. Misalnya, kalau teman-teman pakai Compute Engine, terus pengen meningkatkan skalabilitasnya, teman-teman perlu bikin manual lagi VM-nya gitu. Atau perlu bikin instance lagi. Nah, mungkin itu aja ya untuk intronya atau untuk memulai video kali ini. Kita langsung saja buka eh, project atau kita masuk ke konsol dari Google Cloud. Nah, sebelum kita langsung praktek, kita coba lihat dulu dokumentasinya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen bikin instance atau pengen bikin Compute Engine instance, teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Teman-teman bisa menggunakan Google Cloud Console, yang ini disebut dengan konsol, atau teman-teman juga bisa menggunakan G-Cloud CLI. Dan cara yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan API. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara membuat instance menggunakan Google Cloud Console. Nah,
sebelum teman-teman nyoba praktek, yang perlu teman-teman miliki itu yang pertama tentunya teman-teman harus punya akun Google Cloud-nya, dan tentunya teman-teman harus punya akses juga untuk membuat instance-nya. Kalau misal teman-teman pakai akun Google Cloud tapi nggak punya akses ke permission-nya untuk membuat Compute Engine, nah teman-teman nanti nggak bakal bisa untuk membuat Compute Engine. Nah, di sini juga ada role yang dibutuhkan untuk bisa membuat instance. Misalnya itu ada instance admin, atau kalau teman-teman yang punya project-nya itu langsung bisa untuk membuat instance. Terus ini cara untuk membuat instance, ada console, ada Gcloud, atau CLI-nya, dan juga ada REST API. Nah, ini teman-teman bisa baca lebih detail di sini. Ada banyak dokumentasi, misalnya teman-teman pengen nge-custom konfigurasi untuk networking-nya atau untuk OS-nya. Nah, di sini teman-teman bisa baca lebih detail. Kita balik lagi ke konsol. Nah, di sini aku udah punya sebuah project dan tentunya udah punya akses dan udah punya billingnya juga ya. Nah, karena di sini udah memenuhi syaratnya, kita coba langsung untuk membuat instance-nya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan masuk dulu ke menu Compute Engine-nya. Untuk mengaksesnya ada dua cara, teman-teman bisa cari di sini atau biasanya ada di sebelah kiri ini ada menunya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih Compute Engine, klik, terus pilih VM Instance. Nah, di sini akan tampil list dari instance yang teman-teman miliki. Karena di sini masih kosong atau belum pernah bikin instance, nah di sini nggak akan tampil sebuah instance apapun itu gitu. Kalau teman-teman udah punya instance, nanti bakal tampil di sini. Nah, di sini ada beberapa menu juga. Ada instance template, kemudian ada pengaturan disk, kemudian ada pengaturan image-nya, terus ada instance group. Ini kalau teman-teman pengen menerapkan load balancing, biasanya teman-teman bisa nge-grouping instance-nya. Kemudian ada health check juga untuk grup dari instance-nya. Kemudian di sini ada konfigurasi bare metal dan masih banyak lagi menu-menu yang ada di sini gitu ya. Nah, kita fokus dulu ke bagian VM instance ini. Nah, untuk membuatnya cukup mudah, kita tinggal klik create instance. Nah, di sini akan tampil sebuah konfigurasi. Yang pertama di sebelah kiri ini terlihat ya. Yang pertama kita config itu adalah machine-nya gitu. Nah, di sini kita bisa ngasih nama untuk instance-nya. Misalnya kita pengen tulis namanya itu server gitu ya. Terus di sini kita bisa pilih region dari server yang kita bikin gitu ya. Misalnya teman-teman pengen bikin region yang dekat dengan Indonesia. Nah, kita bisa pilih Asia Pasifik. Kemudian di sini ada pilihannya lagi, ada Taiwan, ada Tokyo, kemudian ada Singapura, dan juga ada Jakarta. Nah, region ini apa sih sebenarnya? Nah, secara sederhana, region ini adalah lokasi kita menyimpan servernya atau lokasi server kita di mana gitu ya. Nah, di sini kita pilih dulu Singapura. Jadi server yang akan kita bikin ini berlokasi di region Singapura. Kemudian untuk zone-nya atau zona dari server kita bisa pilih ya, ada 1A, 1B, 1C. Nah, bedanya apa sih sama region dengan zone gitu ya? Zone ini merupakan lokasi dari data centernya. Misalnya kita pilih region Singapura, terus kita pilih zone A, zone B, dan zone C. Nah, zone ini lokasi dari server kita yang ada di region Singapura. Jadi kalau kita pilih region Singapura, zone 1A, itu bisa kita anggap di suatu gedung gitu ya. Terus kalau kita pilih 1B, nah dia gedungnya itu berbeda. Jadi nggak disamain gitu ya. Ini nih juga ada hubungannya dengan fault tolerance. Jadi kalau misalnya kita simpan server kita di satu tempat, terus terjadi kegagalan, misalnya kebakaran, kebanjiran, atau kena bencana alam lainnya, itu bakal sangat berisiko gitu ya dan merugikan kita juga gitu. Makanya beberapa cloud provider itu punya banyak region dan di dalam region itu punya banyak zone lagi. Tujuannya untuk itu gitu ya. Jadi untuk memisahkan lokasi dari server kita. Kalau misalnya kita bikin region
1A, terus nanti kita bikin lagi region 1B, nah itu tempatnya berbeda atau lokasinya berbeda. Nah, di sini kita bisa pilih untuk mesin type atau jenis dari mesin yang kita pengen bikin. Nah, di sini ada beberapa series. Kalau misal teman-teman hanya untuk menggunakan sebagai web server, teman-teman bisa pilih yang paling rendah aja gitu ya. Kalau misal teman-teman pengen bikin server yang digunakan untuk tujuan khusus, misalnya untuk memproses gambar, memproses video, atau machine learning, nah itu teman-teman perlu ngecek lagi nih untuk spesifikasinya. Karena di sini kita hanya bikin yang sederhana aja, hanya untuk web server atau untuk server biasa, kita pilih series yang E2. Nah, E2 ini speknya gimana? Nah, dia punya memori 1 sampai 128 GB. Kalau misalnya yang series yang lain, untuk high performance, memorinya bisa sampai 1000 GB gitu. Nah, bedanya di situ. Kita pilih dulu E2, kemudian di sini ada presetnya, kita bisa nge-custom image-nya atau spesifikasinya. Nah, di sini kita pakai yang udah ada aja atau default-nya. Ada pilihannya E2 medium, E2 small, dan juga E2 micro. Nah, di sini kita akan lihat ya perbedaannya. Kalau E2 micro, dia memorinya 1 GB, kalau small dia 2 GB, dan medium 4 GB. Kalau misalnya baru untuk kebutuhan yang masih kecil, kita bisa pilih yang micro aja. Kita pilih micro, kemudian kita next ke konfigurasi selanjutnya. Itu adalah konfigurasi untuk memilih OS dan storage yang ingin kita gunakan. Nah, di sini secara default dia sudah punya storage 10 GB dan image yang digunakan atau OS-nya itu adalah Debian Linux 12 itu. Nah, kalau misalnya kita pengen ngubah, misalnya kita pengen Ubuntu, kita tinggal klik change. Kemudian di sini kita bisa pilih OS-nya apa. Misalnya di sini ada OpenSUSE, ada CentOS, ada Ubuntu, bahkan ada Windows Server. Nah, di sini kita pilih Ubuntu untuk OS-nya. Dan versi dari Ubuntu-nya ada versi 20, 22, dan juga 24. Kita pilih yang LTS, dan semuanya ini sebenarnya LTS ya. Kita pilih yang 22 aja deh. Nah, oh iya, di sini ada jenisnya juga. Di sini ada 2204, kemudian di sini juga ada 2204. Bedanya apa gitu? Nah, bedanya adalah ada yang ARM64 dan juga ada yang X46. Nah, ARM dan X86 ini merupakan perbedaan dari segi arsitektur prosesornya. Jadi, sebenarnya sama-sama aja. Teman-teman perlu untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kita pilih ARM64 aja. Jadi, arsitektur prosesornya itu ARM. Nah, di sini nggak kompatibel yang ARM. Oke. Kita harus pilih yang X86. Terus, untuk size storage-nya kita bisa pilih 10 GB dan paling minimal itu adalah 10 GB. Jadi, kita nggak bisa memilih di bawah 10. Ya udah kita biarkan aja secara default. Kita klik select dan kita bisa lanjut ke konfigurasi berikutnya. Untuk bagian-bagian yang lain, teman-teman biarin aja secara default, nggak perlu dikonfig. Kita lanjut ke networking. Nah, di sini ada firewall. Firewall ini secara sederhana merupakan suatu aturan atau suatu konsep keamanan untuk melindungi server kita. Secara sederhana bisa kita anggap firewall ini sebagai pagar kita gitu atau tembok kita gitu ya. Sesuai dengan namanya juga sih, firewall tembok api. Nah, di sini ada beberapa rules. Yang pertama, apakah kita mengizinkan traffic dari HTTP? Kalau misalnya kita pengen menggunakan HTTP ya kita tinggal checklist. Terus apakah kita menggunakan HTTPS untuk trafficnya? Kalau iya kita checklist juga. Terus ini ada networking tag. Ini digunakan untuk konfigurasi firewall juga. Kalau misal teman-teman udah bikin firewall, terus nanti ada tag-nya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini kita kosongin dulu aja. Terus untuk bagian lain juga bisa kita biarkan secara default. Oke, next ini juga
bisa kita skip karena kita belum butuh yang namanya observability. Ini maksudnya adalah kalau kita checklist, kita akan menginstal suatu tools untuk digunakan sebagai monitoring dan juga logging dari server kita. Karena belum butuh, kita biarin aja. Kemudian untuk security, ini juga kita biarkan aja secara default. Nah, kalau misalnya kita udah cek semuanya dan nggak ada lagi yang pengen kita ubah, kita bisa klik create. Terus kita tunggu proses pembuatan instance ini. Oke, kalau udah selesai proses pembuatannya, di bagian status ini akan ada checklistnya ya warna hijau. Nah, di sini statusnya instance-nya udah running atau udah berjalan. Terus kalau misalnya kita pengen terkoneksi ke VM ini atau ke server ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Di sini kita bisa langsung menggunakan SSH yang disediakan oleh Google Cloud Console, atau cara lain teman-teman juga bisa menggunakan di sini teman-teman bisa menjalankan SSH dari terminal teman-teman. Caranya adalah teman-teman klik view gcloud command. Nah, nanti di sini ada perintah yang perlu teman-teman jalankan di terminal teman-teman. Nah, syaratnya adalah teman-teman harus punya dulu Google Cloud CLI. Kalau misal belum punya, nggak apa-apa, teman-teman bisa tetap melakukan SSH dengan cara klik SSH yang ada di bagian ini. Klik SSH, terus dia akan membuka suatu tab baru di browser, dan kita tunggu proses untuk SSH di VM ini. Dan ini ada pop-up, ini terkait dengan izin atau permission. Karena kita pengen melakukan SSH, kita klik authorize atau kita berikan izin untuk melakukan SSH. Nah, dia akan melakukan autentikasi, akan ngecek email loginnya. Nah, prosesnya sangat sebentar. Di sini udah langsung bisa terhubung atau kita udah dapat mengakses server yang telah kita bikin. Terus kalau misalnya kita pengen coba menjalankan suatu perintah di sini, misalnya kita pengen lihat directory atau file yang ada di server ini, kita running perintah linux ls. Nah, di sini masih kosong dan servernya masih baru, belum ada isi apapun. Kalau misalnya teman-teman pengen akses instance-nya, teman-teman bisa menggunakan external IP atau menggunakan internal IP. Nah, internal IP ini hanya digunakan untuk di lingkungan Google Cloud untuk berbicara dengan service yang lain atau untuk berkomunikasi dengan service yang lain. Kalau misalnya berhubungan dengan eksternal, kalau misalnya udah di-deploy, teman-teman bisa akses external IP ini. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau misalnya teman-teman kurang paham atau punya pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang pengen bikin server atau pengen bikin instance di Google Cloud. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.